kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu orang, Rizka, pimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Rizka. Pak Guru beserta teman-teman sekalian, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Pak Guru mau cek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Yang pertama, Amanda ada? Yang kedua, Astiana? Tiga, Priscilia, Rizka? Jali? Kemudian Juralisna, Maria Fildianti, Hadir Pak. Maria One, Hadir Pak. kemudian Meriana, Miriana Mau, Seni, Hadir Pak. kemudian Posenti, Hadir Pak. Felicia. Hadir Pak. Pagi ini semua hadir? Hadir. Baik, terima kasih karena pagi ini semuanya hadir. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Pak Guru mau tanya kembali, apakah anak-anak masih ingat materi kita minggu yang lalu? Masih. Baik, materi kita minggu lalu itu materinya tentang apa? Selesai. Tentang seret. Berarti kamu masih ingat toh materinya? Baik, Pak Guru mau tanya, apakah di rumah ada yang tanam bunga? Ada. Nah, setelah kamu siram, kamu lihat, perhatikan dia punya pertumbuhan dan perkembangannya, perhatikan atau tidak? Perhatikan. Dia tumbuh atau tidak? Tumbuh. Oke, baik. Anda tahu atau tidak mengapa pohon besar itu dia harus berdirinya tegak? Oke, silakan. Karena tanaman tersebut mendapat asupan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Oke, jawaban dari Risma itu karena dia mendapatkan air yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis. Betul sekali. Ingat anak-anak bahwa tumbuhan itu berdiri tegak karena adanya yang tadi, adanya sel. Kumpulan dari sel-sel itulah yang akan membentuk namanya apa, Kak? Jaringan. Baik. Makanya pada pagi hari ini penting sekali untuk kita mempelajari materi kita, yaitu tentang apa tadi? Jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya Pak Guru mau sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah Anda mempelajari materi tentang jenis-jenis pada tumbuhan, Anda diharapkan untuk yang pertama, Anda mampu mengidentifikasi jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan sifat totipotensi dan kultur jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, Anda mampu menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat adalah
Anda mampu mengajukan data hasil pengamatan, karena nanti sebentar kita akan melakukan satu percobaan atau satu eksperimen untuk mengamati struktur pada tumbuhan, jaringan pada tumbuhan, yaitu dengan percobaan sederhana. Baik, saya Pak Guru akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita. Setelah ini kita akan bentuk kelompok, kemudian Pak Guru akan tayangkan video pembelajaran. Nanti Anda mengamati video pembelajaran itu, apa-apa yang kamu belum paham, apa-apa yang kamu belum mengerti, silakan Anda tuliskan semua pertanyaan yang ada pada kamu. Setelah itu nanti pertanyaan itu kita akan membahas bersama untuk mendapatkan jawabannya. Bisa? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita bisa buat bentuk kelompok sudah. Kita bentuknya menjadi 2 kelompok saja. Silakan. Cepat. Baik, kelompoknya sudah dibentuk? Sudah. Kelompok 1 dan kelompok 2 kita kasih nama-nama kelompok. Yang di bagiannya Priska, yaitu kelompok namanya kelompok jaringan meristem. Kemudian di Risna punya yaitu kelompok jaringan permanen atau jaringan dewasa. Baik, mari kita perhatikan tayangan video pembelajaran yang nanti akan saya tayangkan ini. Setelah Anda amati, Anda lihat, silakan Anda mengidentifikasi persoalan atau permasalahan dalam hal ini pertanyaan sebanyak mungkin di dalam video. Bisa? Bisa. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang.
Baik, setelah Anda melihat video pembelajaran ini, silakan Pak Guru memberikan waktu 5 menit untuk Anda membaca buku paket atau buku penunjang atau murid ajar yang ada. Kemudian silakan Anda menyimpulkan, membuatkan pertanyaan, kemudian buatkan resume atau rangkumannya. Dari pertanyaan itu nanti kita akan membahas bersama-sama. Silakan, waktunya 5 menit untuk kamu baca. Baik, sudah baca? Sudah. Oke, setelah Anda membaca, silakan Anda membuatkan resume atau rangkumannya. Silakan. Dituliskan pada satu kertas, rangkuman yang Anda baca itu dituliskan pada satu kertas. Silakan dari dua kelompok ini. Waktunya Pak Guru kasih 3 menit. Silakan. Tuliskan dia punya rangkumannya. Baik, sekarang perhatikan di slide yang ada, yaitu materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Setelah kita melihat video atau Anda sudah melihat tayangan video tadi, silakan Anda mengidentifikasi persoalan atau permasalahan yang nanti akan menjadikan satu pertanyaan, kemudian kita akan mencari jawabannya atau mencari solusinya bersama. Baik, di situ ada pengertian daripada jaringan. Apa itu jaringan? Oke, jaringan itu apa? Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Ya, betul. Jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk fungsi yang sama. Itu yang kita sebut dengan jaringan. Lihat di slide itu, jaringan itu dibagi menjadi 2, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Untuk jaringan meristem dilihat berdasarkan letaknya, kemudian berdasarkan asal bentuknya.
Kemudian ada jaringan meristem, kemudian ada jaringan parenkim, dan ada jaringan epidermis. Biar lebih jelas itu ada, kamu lihatnya di gambar slide yang ada di buku penunjang atau buku paket itu atau modul ajar. Baik, di sini ada gambar. Kamu lihat, perhatikan. Di sini ada letak di mana jaringan-jaringan itu bekerja. Jaringan itu ada yang ada di bagian akar pada tumbuhan, kemudian ada yang di bagian batang tumbuhan, kemudian ada yang di bagian daun pada tumbuhan. Dan untuk gambar ini sudah ada memang PPT-nya, slide-nya atau gambarnya sudah ada di depan kamu. Silakan Anda perhatikan. Yang di slide ini dari sana jelas atau tidak? Jelas. Oke. Baik, di sini dikatakan apa itu jaringan? Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama. Tadi sudah dijawab oleh kamu punya teman Feby. Kemudian apa sajakah jaringan pada tumbuhan dan apa fungsinya? Jaringan yang pertama itu adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan utama yang menyokong proses pertumbuhan tanaman mulai dari tinggi dan besar batang, panjang akar, kemudian penyebaran ranting dan lain sebagainya. Kemudian sel-selnya itu senantiasa aktif membelah. Ini adalah macam-macam jaringan. Baik, yang pertama, jaringan meristem berdasarkan letaknya, yaitu ada meristem apikal. Meristem apikal ini dan terletak di bagian ujung, yaitu di ujung akar dan ujung batang. Pertanyaannya adalah kenapa jaringan apikal ini dia letaknya atau berada pada ujung akar dan ujung batang? Jawabannya adalah jaringan apikal ini dia terdapat pada ujung akar karena dia punya proses pertumbuhannya yaitu vertikal, yaitu ke atas dan ke bawah. Karena jaringan meristem apikal ini dia terdapat pada pucuk tumbuhan, kemudian pada akar tumbuhan. Kalau yang pada pucuk dia berkembangnya menuju ke atas, ya toh? Kemudian yang di akar dia menuju ke bawah. Nah, ini ada gambarnya. Di buku ada toh? Ada gambar? Yang sama seperti yang di slide. Kemudian yang kedua yaitu meristem interkalar. Terletaknya di antara jaringan dewasa. Umumnya dapat ditemui di bagian pangkal
batang, pangkal cabang, pangkal ranting, dan daun. Jaringan interkalar ini contoh tumbuhannya seperti tumbuhan bambu. Pernah lihat bambu? Sudah. Ya. Dia punya jaringan itu terletak pada dia punya ruas ini. Jaringannya terletak pada jaringan. Kemudian contoh tumbuhan lain itu misalkan batang padi. Kemudian yang berikut berdasarkan meristem lateral atau meristem samping adalah jaringan meristem yang letaknya bersebelahan dengan organ-organ pada tumbuhan. Jaringan ini memiliki sel yang aktif dan membelah dan tumbuh ke samping. Contohnya adalah bagian tumbuhan yang memiliki jaringan, misalnya kambium. Jaringan lateral inilah yang membuat tumbuhan itu menjadi besar. Dia tumbuhnya ke samping. Jadi ada pohon-pohon besar itu, jaringan lateral inilah yang bekerja secara aktif. Kemudian tadi yang pertama jaringan apikal itu dia tumbuhnya vertikal, dia ke atas dan ke bawah. Kemudian lateral ini dia tumbuhnya ke samping. Dari tumbuhan yang kecil akan menjadi tumbuhan yang paling besar. Kemudian berdasarkan bentuk, yaitu ada jaringan promeristem, adalah jaringan meristem yang telah ada semenjak tumbuhan itu berada, yaitu pada fase embrio. Yang kedua, jaringan meristem primer. Kemudian yang ketiga, jaringan meristem sekunder. Yang berikut adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu adalah jaringan yang berada pada lapisan paling luar pada tumbuhan. Kemudian jaringan epidermis itu fungsinya untuk melindungi jaringan dan organ yang ada di bawahnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan masing-masing kelompok itu buatkan pertanyaannya, tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin. Apa yang Anda sudah amati di dalam video, kemudian apa yang Anda simak atau Anda dengar dalam penjelasan Pak Guru tadi, silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan di mana apa yang kamu belum pahami, nanti kita akan membahas bersama-sama untuk mencari jawabannya. Silakan tulis pertanyaannya sebanyak mungkin. Baik, mungkin dari kelompok jaringan meristem ada pertanyaan? Pertanyaannya apa, silakan.
Silakan. Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Di mana letak meristem apikal pada tumbuhan? Oke. Duduk. Di mana Oke, pertanyaan dari teman kalian yaitu dari kelompok 1, kelompok meristem. Dia menyatakan dia belum tahunya di bagian di menanyakan bahwa di mana letak jaringan meristem. Di mana letak jaringan meristem apikal itu berada. Mungkin dari teman-teman dari kelompok yang lain bisa menjawab. Ini pertanyaan dari siapa ini? Ile. Silakan. Ini ada dari kelompok yang sebelah mau menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Letak jaringan meristem apikal berada di pucuk dan di akar. Oke. Baik, ini ada yang sudah menjawab kemungkinan pertanyaannya, yaitu letak meristem apikal itu berada di ujung akar dan di ujung pucuk dan di mana di akar. Yaitu terletak pada pucuk dan akar tumbuhan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari kelompok sebelah yang permanen. Baik, saya dari kelompok permanen atau kelompok dewasa Ya. ingin bertanya kepada kelompok. Di mana letak meristem apikal pada tumbuhan? Tadi di mana? Tadi pertanyaan sudah. Tadi ada pertanyaan dia menyatakan bahwa di mana letak jaringan meristem apikal itu berada. Itu sudah dijawab tadi. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Di mana letak meristem interkalat pada tumbuhan dan berikan contohnya. Oke, di mana letak Baik, ini ada pertanyaan dari teman kamu Yerisna, yaitu dia menyatakan di mana letak jaringan meristem interkalat dan berikan contohnya. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Oke, dari Priska, silakan. Jadi baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Meristem interkalat terdapat di jaringan dewasa di antara meristem primer. Contoh pangkal ruas batang. Oke, terima kasih. Jawabannya pas. Oke, mungkin ada lagi. Tadi Pak Guru sudah tanya apa, sampaikan bahwa siapkan pertanyaan sebanyak mungkin. Di mana yang bagian mana yang Anda belum tahu, silakan bertanya. Oke, silakan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa ciri-ciri jaringan parenkim? Ya, pertanyaan dari teman kamu singkat, yaitu apa ciri-ciri dari jaringan parenkim?
Siapa yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Oke, silakan. Ciri-ciri jaringan parenkim. Ciri-ciri dari jaringan parenkim. Yang pertama, sel-selnya berukuran besar dan hidup. Yang kedua, dinding sel tipis. Yang ketiga, susunannya renggang. Yang keempat, banyak terdapat vakuola. Yang kelima, sel berbentuk segi enam dan banyak memiliki ruang antar sel. Yang ketujuh, mampu membelah baik secara embrional maupun arismatika. Yang kedelapan, pada batang dan akar jaringan parenkim terletak pada konters dan empulo. Yang kesembilan, pada buah parenkim terletak di antara xilem dan folio. Terima kasih. Siapa yang mau bertanya lagi? Baby, silakan. Apa fungsi meristem apikal? Dari Baby dia menyatakan apa fungsi jaringan meristem apikal. Dari jaringan meristem apikal itu apa? Oke, silakan. Ini dari siapa? Lisna. Oh, Lisna. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2 tentang fungsi meristem apikal. Memunculkan protein yang akan menjadi jaringan epidermis. Praktikum yang akan terjadi jaringan faksikul dan meristem besar yang akan terjadi jaringan dasar tumbuhan. Terus nanti ada lagi? Mungkin ada yang mau tambahkan jawabannya? Silakan, mungkin dari kelompok meristem mau tambahkan jawabannya. Dari kelompoknya Priska masih? Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Masih ada pertanyaan? Silakan. Oke, silakan. Ini dari siapa? Hah? Lani. Jaringan apa yang berfungsi untuk batang, daun, akar tumbuhan yang membesar? Oke, jaringan pertanyaannya adalah apa yang berfungsi untuk batang dan akar tumbuhan membesar? berfungsi untuk batang, akar dan apa? Akar batang? Akar dan batang. Siapa yang bisa menjawab atau ada jawaban? Pertanyaannya adalah jaringan apa yang berfungsi untuk batang dan akar? Sudah tahu? Oh, silakan. Dari siapa yang mau menjawab? Eda, silakan Eda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan
membelah dan memperbesar diameter batang atau akar dan tanaman. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan? Silakan, Priska. Pas? Oke, jawabannya secara singkatnya adalah jaringan yang berfungsi pada batang dan akar tumbuhan itu adalah jaringan liar. Yaitu apa jaringan apa? Jaringan apika. Baik, mungkin ada lagi? Masih ada lagi? Oke. Baik, saya akan bertanya, apa tugas dan fungsi dari jaringan pengangkut? Baik, saya akan menjawab. Fungsinya membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Terima kasih. Pertanyaannya tadi apa? Apa fungsi? Apa tugas dan fungsi dari jaringan pengangkut? Oh, apa tugas dan fungsi dari jaringan pengangkut? Kemudian, siapa yang menjawab tadi? Oke. Jawabannya membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Oke. Jawabannya adalah membawa hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Priska. Lebih baik, faktor apa yang mempengaruhi proses pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan? Faktor apa yang mempengaruhi Proses pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan? Oke, faktor apa yang mempengaruhi proses pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama tekanan akar, yang kedua daya isap daun, yang ketiga daya kapilaritas, yang keempat pengaruh sel-sel hidup. Oke, jawabannya adalah yang pertama itu adalah tekanan akar, yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah daya isap daun, dan yang ketiga daya kapilaritas, dan yang keempat adalah pengaruh sel-sel yang hidup. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa ciri-ciri jaringan meristem? Nah, ini ada yang bertanya tentang ciri-ciri jaringan meristem itu seperti apa? Ciri-ciri jaringan meristem. Baik, silakan. Siapa yang menjawab? Oke. Jadi baik, saya akan menjawab ciri-ciri jaringan meristem. Jaringan meristem memiliki 8 ciri-ciri, yaitu 1. Terdiri atau sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. 2. Susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. 3. Bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. 4. Sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. 5. Sel-selnya memiliki 1 atau 2 inti sel yang berukuran besar. 6. Vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali dengan plastida yang belum matang atau berupa proplastida. 7. Sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. 8. Beberapa berfungsi sebagai jaringan menyimpan makanan. Terima kasih. Baik, itu jawabannya dari Priska. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Apa yang dimaksud dengan teori histogen? Apa yang dimaksud dengan teori histogen? Saat menjawab, oke. Teori histogen dikembangkan oleh Einstein. Menurut teori ini, titik tumbuh dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dermatogen, merupakan lapisan
luar yang akan berkembang menjadi epidermis. Yang kedua, phloem, merupakan bagian lapisan tengah yang akan berkembang menjadi korteks. Yang ketiga, phloem, merupakan lapisan dalam yang akan berkembang menjadi stel atau silinder pusat. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Apa fungsi jaringan parenkim? Fungsi daripada jaringan parenkim. Apa fungsi daripada jaringan parenkim? Silakan Fibi mau jawab. Berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi sebagai berikut. Parenkim asimilasi adalah jaringan parenkim tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis. Yang berikut, parenkim penimbun, menyimpan cadangan makanan. Yang berikut, parenkim air, menyimpan air. Contoh, tumbuhan saprofit atau sel besar, dinding tipis, vakuola besar di tengah berisi air. Contoh lain, kaktus. Yang berikut, parenkim pengangkut adalah di sekitarnya xilem untuk mengangkut air dan unsur hara, di sekitar phloem untuk mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis. Yang berikut, parenkim udara atau aerenkim, menyimpan udara karena ada ruang antar sel yang besar untuk tempat akumulasi udara. Contoh, tumbuhan hidrofit atau eceng gondok. Yang berikut, parenkim penutup luka, memiliki kemampuan regenerasi dengan menjadi embrional kembali. Disebut juga filogen atau cambium gabus. Terima kasih. Sudah? Ada lagi? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, saya mau bertanya, apa fungsi dari phloem dan xilem? Fungsi daripada phloem dan xilem. Oke, silakan Lisna mau jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Lisna. Baik, fungsi dari xilem itu mengangkut air dari zat-zat terlarut yang diserap dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan fungsi dari phloem itu mengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis, mulai dari bagian daun, batang, hingga ke akar. Terima kasih. Oke. Pastor jawabannya? Mungkin ada yang mau tanya lagi? Tidak lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekarang Pak Guru minta silakan Anda tuliskan pertanyaan yang Anda tanyakan tadi, kemudian disertai dengan jawabannya yang rapi. Silakan. Silakan ditulis pertanyaannya.
pada batang dan akar tumbuhan. Sudah, sekarang kamu jawab. Silakan jawab nomor 1. Ini nomor berapa? Nomor 1. Oke. Baik, setelah Anda menghimpun semua informasi, yaitu pertanyaan-pertanyaan, kemudian sudah ada jawabannya dari kawan kalian atau teman kalian. Sekarang Pak Guru persilakan dari masing-masing kelompok untuk membacakan kembali pertanyaan dan jawaban yang tadi dihimpun itu. Silakan, mungkin dari kelompok jaringan Meristen, silakan. Meristen, oke. Rizka, silakan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan ulang pertanyaan dan jawaban. 1. Di mana letak meristem apikal pada tumbuhan? Jawabannya apa? Jawabannya terdapat di ujung akar dan ujung batang. 2. Di mana letak meristem interkalar pada tumbuhan dan contohnya pada tumbuhan apa? 2. Terdapat di jaringan dewasa di antara meristem primer, contohnya pangkal ruas pada batang bambu. 3. Apa fungsi meristem apikal? Fungsi meristem apikal memunculkan flontodon yang akan menjadi jaringan epidermis, prokambium yang akan menjadi jaringan vaskular, dan meristem dasar yang akan menjadi jaringan dasar tumbuhan. 4. Apa ciri-ciri jaringan meristem? 4. 1. Terdiri atas sel-sel muda yang aktif membawa dan berukuran kecil. 2. Susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. 3. Bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. 4. Sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. 5. Apa yang dimaksud dengan teori histogen? Teori histogen dikemukakan oleh Hans Stein. Menurut teori ini, titik tumbuhan dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu 1. Dermatogen, 2. Periblem, 3. Pleuron. 6. Jaringan apa yang berfungsi pada batang dan akar tumbuhan? Jaringan meristem apikal. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk kelompok yang meneruskan. Baik, terima kasih karena dari tadi mereka bertanya-tanya tentang apa itu jaringan apikal dan sebagainya. Kemudian mereka menghitung pertanyaan, mereka tulis, kemudian mereka mencari informasi untuk menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sekarang mereka sudah mempresentasikan atau mereka sudah membacakan kembali pertanyaan dan jawabannya. Sekarang pada kelompok yang kedua, yaitu kelompok jaringan permanen atau jaringan dewasa. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan kembali pertanyaan-pertanyaan dari kelompok meristem serta menjawabnya. Pertanyaan pertama, di mana letak jaringan epidermis? Jawabannya, jaringan epidermis terletak paling luar, yaitu terdapat pada akar, batang, dan daun. Pertanyaan kedua, apa fungsi jaringan parenkim? Fungsi jaringan parenkim adalah parenkim terdiri dari beberapa jenis parenkim yang memiliki fungsinya masing-masing.
Yang pertama, parenkim asimilasi, yaitu fungsinya sebagai tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua, parenkim penimbun, fungsinya menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, parenkim air, fungsinya menyimpan air. Keempat, parenkim pengangkut, fungsinya untuk mengangkut air dan unsur hara dan mengedarkan zat makanan dari hasil fotosintesis. Yang kelima, parenkim udara, fungsinya menyimpan udara. Yang keenam, parenkim penutup luka, fungsinya untuk memiliki kemampuan regenerasi dengan menjadi embrional kembali. Pertanyaan yang ketiga, apa fungsi floem dan xilem? Fungsi floem dan xilem adalah: xilem berfungsi mengangkut air dan zat-zat terlarut yang diserap dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan fungsi floem berfungsi mengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis mulai dari akar, batang, hingga ke daun. Yang keempat, faktor apa yang mempengaruhi proses pengangkut air dan mineral pada tumbuhan? Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengangkut air dan mineral adalah tekanan akar, daya hisap daun, daya kapilaritas, dan pengaruh sel-sel hidup. Yang kelima, apa ciri-ciri jaringan parenkim? Ciri-ciri dari jaringan parenkim adalah: yang pertama, sel-selnya hidup, berukuran besar dan tipis, umumnya berbentuk segi enam. Yang kedua, memiliki banyak vakuolo. Yang ketiga, memiliki inti letaknya sel mendekati dari sel. Dan yang keempat, mampu bersifat meristem. Yang kelima, memiliki ruang antar sel. Yang keenam, parenkim yang memiliki klorofil disebut klorenkim. Yang keenam, apa tugas atau fungsi dari jaringan pengangkut? Tugas atau fungsi dari jaringan pengangkut adalah membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok jaringan permanen atau jaringan dewasa yang telah menyampaikan informasinya tentang mereka punya persoalan, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum pahami, kemudian mereka mencari informasi lewat buku penunjang, buku paket, modul ajar, dan mereka sudah mendapatkan jawabannya, dan jawabannya mereka sudah membacakan. Baik, sekali lagi kita tepuk tangan untuk. Baik, sekarang Pak Guru mau bagikan lembar kerja peserta didik untuk kamu kerjakan di masing-masing kelompok. Silakan Anda tulis kelas, kemudian ada nama kelompoknya, kemudian anggota kelompok. Bisa taruh anggota kelompoknya ada berapa? 6. Tambah lagi 4, 5, dan 6. Ini tuliskan kelasnya, kemudian kelompoknya, nama kelompok, nama anggota kelompok. Ini tambahkan nama anggota lagi, yaitu nomor 4, 5, dan 6. Kemudian di dalamnya silakan Anda mengerjakan. Baik, masing-masing kelompok sudah dapat RKPD-nya? Sudah. Silakan buka RKPD. Di halaman depan itu ada kelas. Kamu tuliskan nama kelompok, kemudian nama anggota. Habis itu ada tujuan pembelajarannya. Kemudian kamu perhatikan di situ ada petunjuk umum. Ada petunjuk umumnya ada? Di situ bacalah LKPD jaringan tumbuhan ini dengan teliti dan seksama. Yang berikut, carilah berbagai informasi yang relevan dengan jaringan pada tumbuhan.
secara luring atau daring. Kemudian jawablah setiap pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Kamu perhatikan di halaman berikut. Perhatikan gambar proses perkecambahan berikut. Ada? Ada. Oke, di situ ada 4 pertanyaan. Yang pertama, faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkecambahan? Yang kedua, jaringan apakah yang terlibat dalam perkecambahan? Kemudian yang ketiga, di mana posisi jaringan tersebut? Dan yang keempat, adakah perbedaan antara kedua perkecambahan tersebut? Ada 2 gambar itu? Ya. Kemudian di halaman yang berikut B, yaitu ada tabel ciri-ciri jaringan pada tumbuhan. Silakan Anda tulis. Yang tadi kan Anda sudah bertanya, kemudian sudah mendapatkan jawaban atau informasinya yang tentang ciri-ciri jaringan beristem dan ciri-ciri jaringan permanen. Silakan Anda tulis kembali di dalam LKPD tersebut. Kemudian yang C, lengkapi keterangan pada gambar. Di situ gambar itu menunjukkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nomor 1 itu apa, 2 itu apa, dan seterusnya. Sudah? Sudah. Kemudian ada nomor 2, macam-macam meristem. Yang kemudian D, ada tabel macam-macam jaringan permanen. Kemudian yang terakhir itu adalah nanti kita melakukan percobaan. Nanti percobaannya itu baru kamu tulis di sini. Sudah paham? Sudah. Silakan dikerjakan. Silakan. Yang itu jaringan meristem. Jika tulisan untuk yang gambar masih dijelaskan. Perhatikan di situ ada dengan suruhannya adalah lengkapi nomor berikut, nomor 1 apa, 2 apa, silakan Anda memberikan nama pada letak sesuai dengan nomor 3. Silakan. Saat ini ada ciri-ciri jaringan permanen. Silakan tulis dulu. Tulis yang Anda tahu dulu di dalam LKPD. Baik, masing-masing kelompok sudah kerjakan di LKPD? Sudah. Kelompok yang meristem sudah? Sudah. Permanen? Sudah. Oke, kalau di LKPD kamu sudah kerjakan, sekarang kita melakukan tes formatif, yaitu dengan soal essay test sebanyak 5 nomor dan dikerjakan secara individu masing-masing. Kau jawablah sesuai dengan kau punya pengetahuan atau apa yang kau tahu, kemudian tulisnya di salah satu kertas folio bergaris. Ingat, di situ ada nama, kelas, hari dan tanggal. Yang dibutuhkan adalah kamu punya jawabannya saja. Baik, ini soal STS-nya. Silakan kau baca dan jawabannya itu masing-masingnya tulisnya di kertas folio bergaris. Ya, folio bergaris yang itu. Saat ini soal STS ada 5 nomor. Masing-masing jawab di soal jawabannya di kertas folio bergaris. Ini tulis nama, kelas, hari, tanggal. Silakan nanti habis ini dikumpulkan. Oke.
Baik, semua sudah kerja? Yang LKPD? Sudah. Saya kumpulkan LKPD dulu. Di kelompok yang kedua. Sudah. Kapan sudah yang mengikuti tesnya? Sudah. Yang kelompok yang ini sudah. Oke, karena LKPD kamu sudah kerja, kemudian soal STS-nya kamu sudah kerjakan. Sekarang kita persiapan untuk melakukan eksperimen atau percobaan. Silakan siapkan alat dan bahannya, masing-masing ambil. Yang lain ambil air. Bahannya di meja masing-masing. Baik, untuk video percobaannya Bapak sudah kirimkan lewat WhatsApp grup kita masing-masing dari situ. Kemudian lihat alat dan bahan yang disiapkan, langkah-langkahnya. Kemudian kamu mengisi pada tabel pengamatan, buatkan pembahasan, kemudian kesimpulannya. Oke? Oke. Siapkan sudah? Ambil. Ambil pengaduk lidi atau apa. Sudah diukur. Oke, campur sudah. Kesini. Kasih warna sini. Ya? Kasih warna sini. Iya. Warna tadi ada coklat. Dari situ baru ada coklat. Di situ jangan campur dulu. Siklus pertama 7 menit, buatkan ini, lihat di situ, mulai dari berapa, stop keluarnya, cuma sampai 7 menit, stop, baru ukur lagi.
sudah mulai? Belum? Belum, Pak. Isi dulu, Pak. Yang telah diiris bagian bawah atau akarnya ke dalam gelas. Tujuh per tiga. Tadi 7/1, sekarang naik 7/3. Berapa? 7/3. Awalnya 7,1. 7,3 ml. Ya. Setelah dicampur dengan pewarna. Satu, perhatikan taruh pengamatan ini yang kami isinya di sini. Sudah? Sudah. Sekarang siapkan stopwatchnya, isi masing-masing sisnya. Dia di sini supaya nanti. Baik, siklus pertama itu waktunya 7 menit. Habis itu setelah 7 menit kamu stop, kamu perhatikan dulu ketinggian airnya berapa, ukur, kemudian diisi di sini. Ketinggian air, kemudian perubahan warna dari masing-masing gelas itu. Ya. Nah, habis itu setelah ditulis lanjut lagi untuk siklus kedua, yaitu mulai dari 7 menit yang tadi itu tambah lagi 7 menit, berarti menit ke 14. 7 tambah 7 toh. Habis itu menit ke 14, stop lagi, catat lagi siklus yang kedua, perubahan ketinggian airnya dengan perubahan warna. Setelah 7 menit stopwatchnya berhenti, habis itu kamu angkat, teteskan, kemudian baru kamu yang pertama kamu ukur tinggi badannya, tinggi apa? Tinggi airnya di masing-masing gelas. Habis itu diisi gelas yang awalnya tadi berapa ketinggian air? Oke, nanti setelah ada ini ada perubahan untuk ketinggian air atau tidak untuk siklus 1, kemudian perubahan warna dari masing-masing gelas. Habis itu lanjut lagi siklus yang kedua dari menit ke-7 ke menit 14. Tekan, habis itu 1 menit 14 berhenti, catat lagi sama siklus yang sama, yaitu ketinggian airnya dengan perubahan warna. Habis setelah sudah catat, lanjut lagi dari menit 14 ke menit 20-21. Habis itu kamu tulis semua. Waktunya siapa? Di siapa? Oh, ya. Silakan, udah. Kita teskan dulu baru lihat. Silakan ukur. Enam 6,8. Kemudian kamu angkat habis, ukur masing-masing. Habis itu kamu perhatikan warnanya.
Tadi berapa? Itu yang dia menampung. Nanti pas awal pertama ketinggian airnya ukur pakai mister. Ketinggian air. 7 pas. Ini 7 ini per 1 kembali. 7,1 mililiter. Kedua nya tadi 7 berapa? 7,2. Udah naik 7,2 mililiter. Ketiga pertama 3 aku cari sama 7,2 lagi. 7,2. Berarti ini nih yang sudah berkurang. Tulis perubahan sekarang ini apa? Coklatnya coba. Tidak ada perubahan. Hampir ada di dalam merah dan hijau ada di perubahan. perubahan yang baru. Mereka di hijau. Kalau coklat coba dilihat tidak ada saja. Silakan tulis. Siklus yang kedua, taruh kembali daunnya, silakan. Waktu, oke. Berapa ketinggian airnya itu? 6,7. 6,7. Diturun lagi ya? Iya. Jelas yang ketiga. Ini tetap 6,8. Tetap 6,8. Silakan perhatikan warna pada daunnya. Untuk warna daunnya ada perubahan. Untuk merah. Untuk warna merah. Merah. Perubahan Warna apa? hijau juga ada perubahan. Semua ada perubahan. Terus juga di siklus yang Tujuh 7,7 mililiter. dan ditulisnya di Coklat Hijau. hijau 7,5 mililiter. Susah lah.
8 ml. Warna merah ada perubahan. Warna apa lagi? Warna hijau ada perubahan. Coklat ada perubahan. Baik, untuk yang kelompok 1 sudah habis percobaannya? Sudah. Kelompok yang kedua pernah ada? Sudah. Oke, sudah. Diminta dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok jaringan meristem, 2 atau 3 orang maju ke depan bawa hasil tabel pengamatannya untuk disampaikan, dipresentasikan di depan. Habis itu kelompok yang kedua, silakan kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. 2 atau 3 orang silakan. Ada hasil pengamatannya, silakan bacakan. Jadi baik dari hasil pengamatan kami di sini percobaan pertama warna ketinggian air pada warna merah 7,2 ml dan mengalami perubahan. Kedua, pada warna hijau 7,1 ml mengalami perubahan. Ketiga, ketinggian air pada gelas hijau, ketinggian air 7,5 ml ada perubahan. Ketiga, gelas yang berwarna coklat 7,8 ml ada perubahan. Percobaan ketiga, dari warna gelas merah 7,5 ml ada perubahan. Gelas hijau 7,6 ml ada perubahan. Gelas ketiga coklat 7,5 ml ada perubahan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk ya kelompok yang pertama, yaitu kelompok jaringan meristem. Silakan kembali ke tempat. Hasil pengamatan daripada kelompok yang kedua, silakan. Baik, kami akan membacakan hasil pengamatan kami pada percobaan daun sawi. Yang pertama, kami lakukan percobaan pertama dengan waktu 7 menit. Untuk airnya tingginya 7, cm. Setelah perubahannya, airnya berubah menjadi 6,8 dan perubahan warnanya, ujung sawi mengalami perubahan, yaitu ujungnya berwarna merah. Dan untuk percobaan yang kedua, perubahan warnanya, ujung sawi mengalami perubahan, yaitu ujungnya berwarna hijau. Dan untuk gelas ketiga, yaitu dengan warna coklat, sebelumnya ketinggian air 6,7 ml dan sesudahnya menjadi 6,6 ml. Untuk perubahan warnanya, ujung sawi mengalami perubahan, yaitu ujungnya berwarna coklat. Lalu untuk percobaan kedua, yaitu menit ke-7, dengan gelas pertama, yaitu berwarna merah, ketinggian airnya 6,7 ml, perubahan warnanya dan sawi mengalami perubahan, yaitu ujungnya berwarna merah. Dan untuk gelas kedua dengan air berwarna hijau,
ketinggian airnya 6,7 ml, dan untuk perubahan warnanya, dan sawi mengalami perubahan yaitu daunnya berwarna hijau, dan untuk gelas ketiga dengan air berwarna coklat, ketinggiannya 6,8 ml, perubahan warnanya tidak mengalami perubahan. Lalu untuk percobaan ketiga dengan menit ke-21 dengan gelas pertama yaitu dengan warna merah, ketinggian airnya 6,5 ml, perubahan warnanya mengalami perubahan, dan untuk gelas kedua yaitu dengan air berwarna hijau, ketinggian airnya 6,5 ml, dan untuk pewarnaannya mengalami perubahan. Dan untuk gelas ketiga dengan air berwarna coklat, ketinggian airnya 6,5 ml, dan mengalami perubahan yaitu sawinya berwarna coklat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok yang kedua yang telah menyampaikan hasil pengamatan percobaan, yaitu percobaan dengan untuk mengetahui transportasi air pada tumbuhan sawi putih, yaitu Anda melakukannya dengan 3 siklus, yaitu pada siklus pertama dengan waktunya 7 menit, siklus yang kedua waktunya berapa? 14 menit, kemudian siklus yang ketiga 21 menit. Baik, kesimpulannya bahwa dari semua percobaan di menit yang ke-7, menit yang 14, dan menit ke-21, ketinggian air itu masing-masing gelas dia berkurang atau bertambah? Berkurang. Kemudian perubahan warna pada daun sawi itu ada atau tidak? Ada perubahan toh? Itu bukti bahwa terjadinya proses transportasi air pada tumbuhan yang kita buktikan dengan eksperimen atau percobaan dengan kami melakukan percobaan ini dengan pewarna makanan pada tumbuhan sawi putih. Sudah semua sudah baca habis tadi? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang nanti Anda tuliskan laporan hasil daripada pengamatan, kemudian kesimpulannya, kemudian rangkumannya. Laporan hasilnya itu berkelompok, nanti dia dikumpulkan besok. Karena masalah waktu, kamu tulis habis laporannya besok masing-masing kelompok. Buatkan laporan hasilnya, ada alat dan bahan, langkah-langkahnya, tabel pengamatannya, kemudian hasil pembahasan dan kesimpulan. Kemudian besok Anda kumpulkan. Sudah paham ini? Sudah. Baik. Sekarang kita akan melakukan resume atau rangkuman dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin ada yang sudah membuat rangkumannya? Sudah? Sudah. Selanjutnya Pak mau sampaikan bahwa pertemuan kita di minggu yang akan datang, yaitu kita melanjutkan pada organ pada tumbuhan, karena yang sekarang kita bahas ini adalah jaringan meristem dan jaringan permanen. Pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang organ pada tumbuhan. Baik, mungkin sampai di sini ada yang belum dipahami, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak ingatkan supaya sampai di rumah Anda tetap belajar, tetap baca buku, semangat untuk belajar, supaya Anda bisa mencapai atau mewujudkan Anda punya cita-cita di hari depan atau hari yang akan datang. Baik, mungkin ini saja pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Ada yang masih semangat atau tidak? Masih. Oke, coba kalau begitu semua bangun dulu. Masih semangat ya? Masih. Oke. Sekarang saya minta salah satu dari antara kita menutup doa untuk proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Krisna silakan tutup pembelajaran kita dengan doa pada pagi hari. Silakan. Pak Guru dan teman-teman semua, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelumnya izinkan saya doain menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Rizna yang telah menutup proses pembelajaran ini dengan doa. Silakan dulu kembali. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai sini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya di minggu yang akan datang. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi.